Hari Sabtu 7 Mei 2005 kemarin gedung film dibuat heboh dengan dicabutnya aliran listrik oleh PLN yang selama ini menjadi hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup armada yang ada di dalamnya. Alasan pencabutan aliran listrik di gedung yang berlantai 8 ini dikarenakan belum dibayarnya tunggakan listrik selama 5 bulan. Nilai yang belum dibayar diperkirakan sebesar 200 juta rupiah. Kemarin siang tim cek dan Pembaca berita televisi Sandrina Malakiano, mantan istri Rico Ceper, menikah di Tanah Suci Mekah. Yang menjadi suaminya adalah EF Saifullah, lelaki yang cukup lama digosipkan dengan Sandrina. Pemirsa, berita pernikahan pengamat politik kenamaan EF Saifullah Patah dengan presenter berita terkenal Sandrina Malakiano bukanlah berita isapan jempol belaka. Pada hari Jumat tanggal 6 Mei lalu, keduanya benar-benar resmi menikah di Mekah usai menunaikan ibadah umroh. Sore kemarin beberapa jam sekembalinya dari Tanah Suci Mekah, keduanya langsung menggelar jumpa pers di sebuah hotel di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat guna menyampaikan kisah pernikahan mereka tersebut. Yang menikahkan kami adalah juru nikah yang bernama Haji Ja'far Nasruddin. Dan Haji Ja'far Nasruddin ini adalah juru nikah yang memang dimiliki oleh KJRI yang punya otoritas untuk menikahkan seperti KUA di luar negeri. Lalu kemudian ia juga yang diminta oleh Sandrina lewat surat secara tertulis untuk menjadi wali hakim yang menikahkan. Ada dua saksi. Saksi pertama adalah Kiai Haji Abdullah Gim Nafsiar atau Aagim. Lalu kemudian saksi yang kedua adalah Pak Haji Deden Mikdad. Pak Haji Deden Mikdad ini adalah Ketua Pengurus Besar Harian Yayasan Darut Tauhid, Bandung. Lalu kemudian yang membacakan khotbah nikah adalah Aagim, termasuk juga membacakan doa. EF mengaku pernikahannya dengan Sandrina di Mekah terjadi begitu saja. Mereka tidak pernah merencanakan hal itu sebelumnya. Keberangkatan mereka ke Tanah Suci pada tanggal 1 Mei lalu semula murni untuk beribadah. Namun sesampainya di sana niat EF untuk menikahi Sandrina tiba-tiba muncul dan menguat. Hingga akhirnya mereka pun menikah di depan Ka'bah. Tidak terbayangkan, terlalu indah semuanya dan tidak terduga. Dan waktu itu saya hanya mengatakan ini sudah yakin, tidak ada yang perlu dikejar, jangan terburu-buru, karena saya tetap ingin yang terbaik dan tidak mau ada penyesalan, apalagi sama-sama sudah pernah punya pengalaman sebelumnya. Tetap tentu saja kita mengharapkan yang terbaik ke depan. Dan ternyata semakin kuat niatnya dan berjalan begitu saja seperti apa yang tadi sudah jelaskan. Mantan istri EF, Sarah Santi, yang ditemui tim cek dan recek kemarin di kediamannya di Bilangan, Depok, Jawa Barat, mengaku hal yang amat penting dia ingatkan kepada EF adalah masalah anak. Kalau ada yang harus saya sampaikan kaitannya sama anak ya, berperanlah sesuai dengan perannya dan tanggung jawabnya saja gitu. Saya juga akan melakukan itu gitu. Dan saya rasa kita punya kesepakatan yang sama, anak jangan menjadi korban kedua kali atau kesekian kalinya. Jadi masing-masing tahu tanggung jawabnya aja. Sementara itu Rico Ceper, mantan suami Sandrina yang ditemui tim cek dan dicek yang tengah bermain bola di Senayan, Jakarta kemarin, memilih untuk tidak banyak berkomentar. Karena di antara dirinya dan Sandrina sudah tidak ada hubungan lagi. Namun Rico tetap memberi ucapan selamat atas pernikahan mantan istrinya itu. Sama seperti yang lain pasti pertanyaannya. Jadi kalau ditanya saya nggak tahu, memang itu bukan privasi saya ya, itu privasinya dia, masalah mau nikah mau enggak. Jadi jadi saya memang nggak ngurusin, saya damai-damai, urusan saya kan cuma anak. Jadi kalau ditanya Sandrina emang nggak tahu, nggak bilang atau enggak, saya nggak tahu menau. Urusan dia mau haji, mau umroh apa gimana saya nggak tahu. Jadi memang nggak ada bilang-bilang dan itu memang nggak wajib toh. Dia kan juga bukan istri saya lagi. Hanya itu saja. Lebih-lebihnya saya mengucapkan kalau memang itu selamat, berbahagia, semoga kekal abadi. Hari Sabtu 7 Mei 2005 kemarin gedung film dibuat heboh dengan dicabutnya aliran listrik oleh PLN yang selama ini menjadi hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup armada yang ada di dalamnya. Alasan pencabutan aliran listrik di gedung yang berlantai 8 ini dikarenakan belum dibayarnya tunggakan listrik selama 5 bulan. Nilai yang belum dibayar diperkirakan sebesar 200 juta rupiah.
Kemarin siang, tim cek dan recek mengunjungi gedung yang terletak di Jalan MT Haryono, Kafling 47 dan 48 ini. 5 lantai di gedung ini gelap dan sepi dari aktivitas biasanya. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional atau yang biasa disebut BP2N yang berada di lantai 5 merasakan dampak yang luar biasa merugikan. Adi Surya Abdi sebagai Wakil Ketua BP2N menyatakan ia bersama stafnya terpaksa tidak bekerja karena berbagai peralatan yang tidak bisa digunakan tanpa listrik. Nah, akibatnya bahwa dengan tidak ada listrik, maka semua aktivitas yang ada di sini kan jadi mati. Nah, ini sangat mengganggu buat semuanya gitu. Nah, kalau saya sih sederhana aja bahwa segeralah, artinya lembaga sensor film dan dalam hal ini juga ASDEP di bidang seni dan film ini segera untuk menanggulangi persoalan pembayaran listrik yang tertunda ini kan malu gitu loh. Sehingga bahwa gedung film yang begini hebat, film yang begitu megah, begitu hiruk pikuk kok nggak bisa bayar listrik cuma 200-300 juta. Sementara bahwa pemerintah jelas bahwa pemerintah adalah fasilitator. Tetapi kalau begini kan jadi merepotkan banyak hal gitu loh. Suasana serupa dirasakan di lantai 2 kantor Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Tempat yang dikomandani Anwar Fuadi ini tampak gelap, panas dan semua komputer mati. Kendati demikian, beberapa artis muda tetap berada di tempat tersebut untuk latihan pementasan drama. Mesin genset sudah diupayakan mulai hari Senin kemarin membantu penerangan di sana. Namun karena keterbatasan, mesin tersebut hanya sanggup mensuplai aliran listrik di lantai 6, 7, dan 8 saja yang merupakan kantor lembaga sensor film. Kaget? Tidak. Saya masuk di sini juga hari Senin, saya juga naik lift biasa sebab ada genset kan. Dan lembaga sensor film menempati lantai 6, 7, dan 8. Dan itu tidak terganggu sama sekali. Listrik padam memang iya. Tetapi besok insya Allah sudah nyala lagi. Insya Allah. Dan kalaulah padam, barangkali saja PLN tidak tahu bahwa gedung film adalah gedung pemerintah. Jadi kalaulah belum bayar cuma beberapa bulan saja, itu masih bisa dimaklumi. Indro Warkop baru saja genap berusia 47 tahun. Belakangan, satu-satunya sisa Warkop itu kelihatan lebih dewasa. Buktinya dia mau dipilih sebagai Ketua Persatuan Pelawak Indonesia. Padahal sebelumnya, dia anti organisasi profesi. Pelawak senior Indro Joyo Kusumo atau yang lebih dikenal dengan panggilan Indro Warkop, hari Minggu malam merayakan ulang tahun yang ke-47. Perayaan berlangsung di kafe Joy miliknya yang terletak di rumah orang tuanya di Jalan Borobudur nomor 8 Jakarta Pusat. Dalam acara yang berlangsung cukup meriah itu, dihadiri beberapa rekan pelawak, kerabat, dan rekan-rekan terdekat Indro lainnya. Bagi Indro, perayaan HUT-nya yang ke-47 ini merupakan surprise karena acara itu diadakan atas prakarsa anak-anaknya. Bukan hanya bertambah umurnya, tapi juga sejalan dengan berkurangnya makin umur gitu. Aku menjadi orang yang semakin bertanggung jawab, menjadi orang yang semakin dewasa, menjadi orang yang semakin bisa berguna bukan hanya buat aku, bukan hanya buat keluarga aku, bahkan juga buat lingkunganku seluruhan. Bagi Indro, satu-satunya anggota Warkop yang masih tersisa, usia 47 tahun memang sangat istimewa. Entah karena pertambahan usia sehingga membuatnya lebih arif, atau karena pertimbangan lain. Sehingga Indro bersedia ketika didaulat menjadi ketua organisasi pelawak Paski. Padahal dulu Indro dan rekan-rekannya di Warkop DKI sangat anti dengan organisasi profesi. Itu mungkin salah satu pengejawantahan dari apa yang ingin ku teruskan dari teman-temanku, bahwa mereka tidak percaya, oke, sekarang gua buatkan sebuah yang kira-kira patut mereka percaya. Misalnya apa? Di Festival Film Indonesia, kita akan mohonkan bahwa ada film komedi terbaik di sana, sehingga nanti akan memacu komedi-komedi baik juga yang akan timbul. Acara-acara televisi, tolong dinilai juga film acara komedi yang terbaik, bukan hanya kuis misalnya, bukan hanya iklan misalnya yang terbaik, tapi juga ada acara komedi terbaik. Kalau itu sudah sejajar dengan seni-seni yang lainnya, maka martabat dari seniman komedi itu juga pasti akan terangkat. Indro dan rekan-rekannya almarhum
Nunu, Kasino, dan Dono adalah pelopor komedian yang lahir dari kampus. Pada masanya, lawakan-lawakan mereka dianggap berani dan melawan arus. Sidang keputusan cerai Dewi Huges dan ulang tahun Java Musikindo yang ke-10 akan kami rangkai menjadi satu sajian yang menarik berikut ini.